Waalaikumsalam, ngagetin aja. Habis dari tadi kok bengong terus? Lagi ada masalah ya? Iya nih, sekarang kan udah masa pandemi. Terus udah masuk bulan Ramadan juga. Kira-kira aku harus punya bekal apa ya? Oh itu, bekal 1 juta juga cukup. Apa? 1 juta? Iya 1 juta. Uang maksudnya, bukan. Daripada bingung 1 juta itu apa, mending kita sama-sama simak tausiah ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hadad SPD. Yuk, ayo. Bekal di masa pandemi, insya Allah 1 juta cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan shadidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayat. Seiring dengan waktu yang terus berputar, diiringi dengan romantika kehidupan yang selalu menyertai kita, tanpa terasa di balik waktu tersebut tiba kembali di bulan suci yang mulia ini. Ramadan kemarin kita masih pandemi, dan Ramadan 1442 Hijriah ini juga masih pandemi. Mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa normal sebagaimana biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, walaupun kita berjauhan, tapi insya Allah jauh di mata kita dekat di doa. Dan mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan ibadah tahun Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini diberikan kekuatan, kesehatan, serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berada di rumahnya masing-masing, pada kesempatan ini supaya ada hasil ketika menyaksikan sebuah materi atau nonton sebuah video, maka kita kasih judul bekal di masa pandemi insya Allah 1 juta cukup. Kalau dilihat dari redaksi kalimat judulnya, ini bukan berarti dikasih uang 1 juta. Yang akan dibahasnya adalah akronim dari bahasa Sundanya, dari kata sajuta. Sa dan ju, kemudian tak. Itu yang akan Bapak bahas. Pada pandemi kali ini kita sama-sama jangan sampai Ramadan 1422 Hijriah ini, mohon maaf 1442 Hijriah ini, Ramadan ini lewat berlalu tanpa ada efek, tanpa ada hasil. Maka bekalnya apa? Walaupun di masa pandemi, maka ada 3 akronim dari kata 1 juta. Yang pertama adalah sa. Sa ini adalah sabar. Maka sabar dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolonganlah kamu dengan sabar dan sholat. Nah, maka anak-anak sekalian, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, definisi sabar ini adalah secara bahasa menahan diri terhadap perbuatan maksiat. Maka di musim pandemi saat ini, maka kita tahan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dari mulai karakter kebiasaan kita yang awalnya ketika senangnya membuka HP itu paling lama itu pasti main game.
waktu pun tidak terasa. Dibandingkan dengan melihat tayangan materi yang berkaitan dengan keagamaan ataupun mengaji Al-Quran, jauh lebih susah. Maka ini harus sabar, bisa menahan. Maka dalam menurut Al-Qurtubi bahwa kita saum Ramadan ini as-saumu nisfu sabri. Saum ini setengah daripada kesabaran. Maka sebagian ulama ada yang menyampaikan Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Di Ramadan ini kita dididik Allah, dididik agar kita senantiasa ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terbiasa, bahkan azan sekalipun kita rindukan, terutama ada maghrib. Kalau bukan bulan Ramadan, jangan yang merindukan azan maghrib. Tapi sekarang semua yang puasa pasti merindukan azan maghrib. Nah, oleh karena ini, melalui momen ini di sanad Ramadan virtual kali ini, mau mengajak kepada semuanya, meskipun kita di rumah, jangan sampai kalah semangat kita sama penyebaran virus corona yang hampir 1 tahun menyebar sangat tinggi. Maka semangat kita pun juga harus tinggi. Nah, oleh karena itu, sabar di sini artinya kita tahan dari segala hal yang jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi tahan ucapan, perbuatan dari sifat-sifat tercelannya dan perbuatan yang mengarah kemaksiatan. Karena pada dasarnya nafsu itu inna nafsa la ammarata bisu. Nafsu itu senantiasa mengantarkan terhadap kejelekan. Maka oleh karena itu harus bisa kendalikan. Maka melalui momen Ramadan ini kita kendalikan. Yang asalnya jarang baca Quran, paksa setiap hari ada baca Quran. Sebagaimana materi yang disampaikan dari awal, bisa menyaksikan bahwa Al-Quran itu harus dijadikan sebuah kebutuhan membaca Al-Quran, bukan hanya sebuah kewajiban, tapi butuh, kita harus membaca. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang sudah diagendakan oleh Rasulullah, disediakan yang kurang ada, maka itu kita dipaksa. Insya Allah kalau sudah dipaksa, jadilah sebuah kebiasaan, terbiasa, maka itulah akan menjadi sebuah karakter. Analoginya, yang baik itu harus dibiasakan dan dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, susah. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa, sekarang kan sudah terbiasa, kalian di rumah semuanya juga sama. Sudah terbiasa bangun. Pastilah jam 3, jam 4 pasti bangun. Maka sebelum sahur itu kan terakhir untuk qiyamul sholat tahajud. Maka dalam 1 bulan kita tidak mulai terus-terusan karena sebelumnya harus sahur. Maka insya Allah di bulan Syawal itu menjadi kebiasaan akan bangun setiap jam 3.30 setengah 4 karena sudah dibiasakan. Nah, maka momen ini kita sama-sama biasakan. Contoh yang terkecil, kalau sudah terbiasa nih, ini jam tangan jelek. Jam tangan ini karena sudah terbiasa bawa pakai, maka ketika bepergian tidak pakai jam tangan, maka ada sesuatu asa-asa yang hilang karena sudah terbiasa memakai jam tangan. Maka ibadah pun sama. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa sholat tepat waktu, maka insya Allah ketika kita akan lalai pun, ketika kita tidak baca, tapi asal hati itu akan merasakan puasa ada yang hilang. Karena hari ini belum baca Al-Quran, hari ini belum sholat sunnah. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, itu satu tadi salah. Yang kedua adalah Juknya adalah jujur. Jujur ini merupakan karakter sifat Rasulullah SAW sehingga diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Jujur ini lawan kasarnya adalah berbohong. Jadi melaksanakan sesuatu hal yang sesuai dengan kebenarannya. Maka dikuatkan dalam hadis Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu sekalian berlaku jujurlah,
Karena kejujuran itu innal birra akan mengantarkan terhadap kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya orang muslim, semuanya pasti tujuan hidup kita itu adalah sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inginnya di dunia hasanah, di akhirat hasanah, masuk surga. Nah, ini maka jujur. Perlu kita ketahui, ini sifat jujur ini sudah mulai teriksa. Makanya bangsa kita saat ini menjadi nomor berapa terkorup di dunia, bahkan banyak sekali koruptor itu. Efeknya dari apa? Dari sifat kejujurannya yang sudah mulai terkikis. Maka oleh karena itu, maka jujur. Sifat jujur ini harus senantiasa dilaksanakan. Ketika kita sudah berbohong, satu kali berbohong, maka akan ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Jaga segala, makanya melalui momen Ramadan ini, lisan kita jaga, tingkah laku kita jaga, perbuatan kita jaga, untuk hal-hal yang negatif, agar senantiasa kita jujur. Maka dalam istilah peribahasa itu ada, agar kita hati-hati, la takun bidoi takfirin, wala ta'man bidoi takfirin. La takun, jangan kalau mengucap atau berkata bidoi takfirin, tanpa dipikirkan. Wala ta'man, jangan kamu mengucap berbuat bidoi takfirin, tanpa diucapkan. Bagus sekali ini bahasa. Jadi kalau istilahnya jangan asbu, maka harus menjadi hifdzul lisan, jaga lisan. Maka jujur ini merupakan harus menjadi modal utama dalam hidup kita. Tanamkan sifat jujur kita. Jadi nanti para wali kelas pun juga sama, akan membimbing setiap harinya di dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yang akan dibimbing kurang lebih atau 6 hari. Itu akan tadarus yang dipantaunya hanya 6 hari. Jangan mentang-mentang tidak terlihat maka padahal tidak membaca, kemudian mengakunya membaca, padahal tidak bangun, padahal ini. Jadi mohon bisa laksanakan kejujuran. Makanya Ramadan ini adalah mengajarkan kejujuran kita pada diri sendiri. Karena tidak ada orang yang tahu puasanya betul atau tidak, apakah pas berkumur-kumur minum air sedikit, ada. Maka Ramadan puasa ini mengajarkan kejujuran untuk minimal itu pribadi kita sendiri. Jadi kita kan bisa saja ketika berkumur minum sedikit atau tidak ada orang lain minum, padahal mengakunya orang lain puasa, biarlah. Nah, karena ketidakjujuran. Tapi mudah-mudahan kita jangan sampai terjadi seperti itu. Maka berlakulah jujur, karena akan menjadi modal utama. Kemudian selanjutnya satu lagi, sabar, jujur. Terakhir adalah sajuta. Tak terakhir adalah takwa. Sebagaimana tujuan puasa utama kita itu adalah dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama puasa itu adalah agar menjadi kita itu menjadi orang-orang yang takwa, takut. Maka definisi takwa itu apa? Al-imtisalul ma'murah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan. Selain daripada itu juga, nah karakter ataupun takwa itu ada ciri-cirinya. Allah sampaikan dalam surah Al-Imran, Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Al-Imran 134, kalau dalam Al-Baqarah ada Al-Baqarah ayat 3. Ciri orang yang bertakwa. Dalam Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang bertakwa yang pertama itu adalah orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Gaib itu apa? Kita senantiasa diawasi oleh CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal yang para malaikat yang akan senantiasa mencatat seluruh amal perbuatan baik kita maupun buruk. Allah akan catat. Maka liyurau a'malahu, maka Allah akan perlihatkan seluruh amal perbuatan kita. Jangan dikira tidak ada siapa-siapa berdua ketika jalan ke pantai
Tidak ada siapa-siapa dengan temannya. Nah, jangan dikira Allah tidak menyaksikan. Itu akan Allah saksikan. Bahkan nanti di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin sering kita baca. Kadang-kadang di dunia itu kan tidak ada yang tahu. Bahkan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Pengadilan di dunia kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak akan seperti itu. Dalam surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Al-yawma pada hari ini ya Allah, nahtimu kami kunci afwahihim mulut kamu sekalian. Ini yang suka berbohong itu adalah mulut. Ketika kita berbohong, pasti semuanya pernah berbohong sendiri. Hati itu pasti merasakan tidak berbohong. Maka mulut itu akan dikunci. Ia akan menjadi saksi apa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangannya akan bisa. Kata tangan kanan, ya iya saya yang menggandengnya ketika di pantai Mina Jaya itu berdua sebelum halal. Dan itu akan dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kalau ingin jadi ibadah, nanti ketika sudah menjadi halal. Nah itu. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki itu akan menjadi kata kaki kanannya, saya yang akan yang melangkahkannya juga ke tempat itu, Pak Masya. Nah itu. Jadi pada dasarnya adalah. Kemudian yang selanjutnya ciri orang yang bertakwa yang kedua dalam surah Al-Baqarah itu adalah wa yuqimunas shalah, mampu mendirikan sholat. Maka sholat ini adalah pondasi agama. As-sholatu imaduddin. Kalau pondasi kita sudah bagus dalam agama tentang sholat kita sudah bagus, jangan sampai kita subuh kesiangan, kemudian duhur kita pada momentum berjamaah, asal kita di perjalanan sibuk, kemudian maghrib kita kecapean, isya ketiduran, 5 waktu terlewatkan dengan sepertinya. Jangan sampai kita menjadi fawaidul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Jadi sekalian anak-anak sekalian, itu ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah. Sebenarnya banyak disampaikan ada dalam surah Al-Imran 134 dan Al-Baqarah dan yang lain. Cirinya Bapak sampaikan ada dua. Bila kesempatan dan waktunya akan dibahas kembali. Jadi sekarang kesimpulannya pada materi kali ini, bekal di masa pandemi itu ya minimalnya itu minimal menurut versi Bapak. Maka disingkat menjadi 1 juta sabar, jujur dan takwa. Kalau sabar, jujur dan takwa sudah tertera pada diri kita, maka insya Allah cobaan, ujian apapun yang menerpa terhadap kita akan terjawab dan akan terkendali sehingga tidak bimbang menghadapi keadaan sosial, menghadapi hidup. Yang namanya hidup itu, maka apa sebenarnya akronim? Hidup itu dari kata HIDUP. Hanya hadapi, I-nya ini itu. Pasti yang namanya hidup banyak tugas sekolah, pasti banyak pekerjaan harus menghafal. D-nya dengan, U-nya dengan usaha, harus usaha. Belajar juga harus usaha. Jangan sampai nilai yang bagus tapi kita usaha. A-D-U usaha. P hidup, hadapi ini itu dengan usaha. D-U-P, P-nya adalah pengorbanan atau pengabdian. Jadi yang namanya hidup harus berkorban dan mengabdi. Tugas kita yang pokok adalah ibadah. Jadi karena seluruh aktivitas kita, dimanapun aktivitas belajar, aktivitas membantu, jadikanlah itu menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi meskipun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, launa akhiratani ila ajali. Allahumma akhiratani ila ajali qarib wa asaddaq wa aqum minas sholihin. Jangan sampai kita menyesal ketika di kemudian hari ketika sudah ada tiba maka penyesalan terjadi. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mari kita sama-sama saling mendoakan meskipun kita berjauhan, tapi walaupun kita jauh, tadi Bapak sampaikan kita tetap harus saling mendoakan. Kita semoga senantiasa semuanya sehat bersama-sama dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang full dengan kegiatan-kegiatan tadarusnya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan kita berharap berdoa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah sebagaimana biasanya.
Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi Sajuta itu singkatan dari Sa, Ju, sama Ta. Iya, Sa, sabar, Ju, jujur, Ta, takwa. Wah, Masya Allah, terima kasih ya udah ajak aku tahu ini. Sangat bermanfaat. Iya, sama-sama. Yuk sama-sama kita bekali diri di bulan suci. Jangan sia-siakan kesempatan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Jangan sampai menyesal di akhir nanti. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.